Mengapa makin lama menikah justru makin terasa jauh dari pasangan? Selamat datang di Solusi Intim. Bersama saya Dr. Raihana Magdalena, dokter spesialis andrologi dan seksologi. Sebelum membahas episode kita kali ini, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jika konten kami dirasa bermanfaat, silakan tinggalkan komentar dari kota mana Anda berasal, agar kami tahu sampai di mana konten kami tersebar. Mari kita mulai pembahasannya. Kali ini kami ingin membahas salah satu pertanyaan yang masuk dari subscriber setia kami. Beliau bertanya mengenai bagaimana cara membahagiakan pasangan dalam hubungan suami istri. Awalnya beliau mengaku durasi kebersamaannya dengan istri cukup singkat. Namun setelah rutin menjalankan berbagai tips, doa, serta ikhtiar yang dibagikan di channel ini, alhamdulillah terjadi perubahan yang sangat signifikan sahabat. Durasi menjadi lebih panjang dan stamina pun meningkat. Namun ada satu hal yang masih menjadi kegelisahan beliau. Meskipun sudah lama, sang istri belum juga mencapai puncak kepuasan. Nah, insya Allah kali ini kita akan membahas hal tersebut, khususnya bagaimana upaya agar istri juga dapat mencapai puncak kenikmatan dalam hubungan. Sahabatku, kondisi ini bisa saja terjadi karena adanya bagian tertentu dari tubuh pasangan Anda yang belum mendapatkan stimulasi secara optimal. Seberapa lama pun durasi yang dijalani, jika titik-titik penting yang memengaruhi respon pasangan belum disentuh atau dirangsang dengan tepat, maka puncak kenikmatan tersebut bisa sulit dicapai sahabat. Lalu bagaimana solusinya? Pertama, carilah posisi yang menjadi favorit istri Anda ya sahabat. Setiap pasangan biasanya memiliki posisi yang paling nyaman dan menyenangkan sesuai versinya sendiri. Jangan terburu-buru atau tergesa-gesa dalam memulai hubungan. Luangkan waktu untuk membangun suasana dan saling memahami. Wanita itu suka disayang ya sahabat. Komunikasikan dengan baik. Posisi seperti apa yang membuat istri merasa lebih nyaman dan mudah on. Setelah pasangan mencapai kepuasan, barulah Anda bisa melanjutkan dengan posisi yang Anda sukai sebagai suami. Ingat ya sahabatku, hubungan suami istri bukan sekadar fisik, tapi juga soal kenyamanan, komunikasi, dan kepekaan satu sama lain. Bagaimana cara agar istri lebih mudah mencapai puncak kenikmatan dalam hubungan suami istri? Sahabat yang dimuliakan Allah, salah satu kuncinya adalah dengan melakukan pemanasan secara optimal atau dalam Islam disebut muqaddimatul jima'. Perlu dipahami bahwa optimal di sini bukan berarti harus lama, tetapi dilakukan dengan tepat sasaran dan penuh perhatian dan kasih sayang. Setiap wanita memiliki titik rangsang yang berbeda-beda. Maka dari itu, penting bagi suami untuk mengenali dan memahami bagian tubuh mana yang membuat istri merasa nyaman dan terstimulasi dengan baik. Secara umum, banyak wanita merespon sentuhan di area seperti belakang leher, telinga, atau daun telinga. Sentuhan lembut atau kecupan di titik-titik ini dapat memberikan efek emosional yang cukup kuat, sahabat. Selain sentuhan fisik, komunikasi verbal juga sangat berpengaruh. Bisikan lembut yang penuh kasih sayang, pujian yang tulus, atau ungkapan cinta akan membuat istri merasa dihargai, dicintai, dan lebih terhubung secara emosional. Bahkan candaan ringan yang romantis pun bisa mencairkan suasana dan menambah keintiman. Pemanasan di area belakang leher secara khusus juga terbukti dapat memberikan stimulasi yang signifikan. Hal ini membantu tubuh istri lebih rileks dan siap secara psikologis untuk hubungan yang lebih dalam. Tak hanya itu sahabat, suasana juga sangat berpengaruh, memberikan perhatian lebih pada penampilan, seperti menggunakan pakaian khusus yang disiapkan untuk momen berdua, bisa menjadi bagian dari membangun suasana yang romantis dan penuh semangat. Yang tak kalah penting adalah kebersihan diri, terutama bagi suami. Menjaga kebersihan mulut, badan, dan penampilan adalah bentuk tanggung jawab dan penghargaan terhadap pasangan sahabat. Bau mulut atau bau badan yang tidak sedap bisa menjadi pemicu rasa tidak nyaman bahkan trauma dalam hubungan. Maka sebelum memulai, sebaiknya mandi terlebih dahulu dan pastikan tubuh dalam keadaan bersih dan segar. Wangi bukan keharusan, yang penting tidak menimbulkan aroma yang mengganggu. Semoga dengan perhatian kecil namun penuh makna ini, hubungan suami istri semakin harmonis dan saling membahagiakan. Sahabat yang dirahmati Allah,
selain memberikan rangsangan pada titik-titik yang telah disebutkan sebelumnya, Anda juga dapat menyentuh area lain seperti bagian dada maupun bagian tubuh lainnya yang memang dapat membangkitkan rasa nyaman dan membuat pasangan jadi on. Tentunya semua dilakukan dengan kelembutan dan rasa kasih sayang. Langkah penting berikutnya adalah tidak tergesa-gesa untuk melakukan cocok tanam, apalagi jika pasangan belum menunjukkan kesiapan. Jika dilakukan sebelum istri merasa siap, hal ini bukan hanya bisa mengurangi kenyamanan, tetapi juga berpotensi menimbulkan rasa sakit atau iritasi karena tubuh belum sepenuhnya siap. Oleh karena itu, muqaddimatul jimak yang dilakukan dengan cara yang tepat dan penuh perhatian menjadi kunci utama. Ingat sahabatku, pemanasan yang baik tidak harus berlangsung lama, tetapi harus tepat sasaran. Ketika dilakukan dengan optimal, pasangan biasanya akan menunjukkan tanda-tanda kesiapan secara alami, bahkan bisa jadi secara langsung mengungkapkan keinginannya untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Setelah pasangan benar-benar siap, langkah selanjutnya adalah mencari tahu posisi yang paling disukai oleh istri. Setiap individu tentu memiliki preferensi yang berbeda-beda. Maka dari itu, komunikasi yang terbuka dan jujur antara suami istri sangatlah penting. Tidak perlu sungkan untuk bertanya, dan bagi para istri pun tidak perlu ragu untuk menyampaikan posisi mana yang paling membuat nyaman. Penting juga untuk dipahami bahwa pencapaian puncak kenikmatan bagi istri tidak selalu bergantung pada kedalaman penetrasi. Yang lebih utama adalah gesekan atau stimulasi yang tepat pada area sensitif yang sesuai dengan kebutuhan pasangan. Maka, mengenali dan memahami titik-titik ini merupakan bagian dari proses mencintai dan melayani pasangan secara utuh. Namun, jika semua hal tersebut telah dilakukan, pemanasan yang tepat, sentuhan pada titik sensitif, komunikasi yang baik, dan stimulasi yang menyeluruh, tetapi pasangan tetap kesulitan mencapai puncak, maka perlu dipertimbangkan kemungkinan adanya faktor lain. Bisa jadi terdapat kondisi tertentu, seperti ketegangan otot yang kurang optimal atau masalah kesehatan lainnya yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Dalam hal ini, tidak ada salahnya untuk berkonsultasi secara langsung kepada ahli atau tenaga medis profesional agar bisa ditemukan solusinya. Karena pada dasarnya, hubungan suami istri yang sehat adalah yang dibangun dengan komunikasi, kepedulian, dan saling pengertian. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam hubungan suami istri, terkadang kita menghadapi kondisi di mana sang istri kesulitan untuk mencapai puncak kenikmatan meskipun suami sudah berusaha maksimal, memiliki stamina yang cukup, dan durasi hubungan pun lebih lama dari biasanya. Salah satu penyebab yang mungkin terjadi adalah kurangnya kekuatan otot area kewanitaan, khususnya otot-otot panggul yang kurang kencang atau daya cengkeramnya melemah. Hal ini bisa memengaruhi sensitivitas dan kenyamanan saat berhubungan. Apa yang bisa dilakukan jika menghadapi kondisi seperti ini? Saya menyarankan untuk melakukan latihan senam kegel secara rutin. Latihan ini sangat efektif untuk memperkuat otot-otot dasar panggul, yang pada gilirannya bisa membantu meningkatkan respon tubuh saat berhubungan. Anda bisa mencari panduan senam kegel melalui berbagai sumber terpercaya, seperti YouTube atau situs kesehatan. Selain itu, ada ramuan tradisional yang dapat membantu meningkatkan kekuatan otot kewanitaan, menambah sensitivitas, serta membantu istri lebih mudah merespons saat berhubungan. Berikut ini adalah bahan-bahannya. Ramuan tradisional untuk mendukung kesehatan organ kewanitaan. Bahan-bahan: 1. Daun pepaya muda sebanyak 30 gram. 2. Adas, rempah tradisional sebanyak 10 gram, air hangat setengah gelas. 3. Garam secukupnya, kurang lebih 1 jumput untuk mengurangi rasa pahit. Cara meramu: tumbuk halus daun pepaya muda dan adas hingga tercampur rata. Tambahkan garam secukupnya untuk mengurangi rasa pahit dari daun pepaya. Seduh dengan setengah gelas air hangat. Ramuan ini diminum 2 kali sehari, pagi dan sore. Ramuan ini diminum secara rutin selama 30 hari. Mengapa 30 hari? Karena ini berkaitan dengan proses pemulihan dan penguatan otot yang memang tidak bisa instan. Setelah 30 hari, apabila kondisi sudah membaik, frekuensi konsumsi bisa dikurangi menjadi 1 kali setiap 2 atau 3 minggu untuk menjaga hasilnya tetap optimal.
Selama masa konsumsi ramuan, tidak ada larangan untuk berhubungan suami istri. Justru dengan komunikasi yang baik, serta penguatan dari dalam dan luar, keharmonisan dapat semakin meningkat. Yang perlu diingat, meskipun ramuan ini alami, tetap imbangi dengan menjaga kebersihan, menjaga asupan nutrisi, dan tetap saling pengertian dalam hubungan rumah tangga. Semoga ikhtiar ini menjadi bagian dari amal kebaikan dan bermanfaat bagi yang sedang berjuang menjaga keharmonisan pernikahan. Jangan lupa sebarkan informasi ini kepada orang lain yang mungkin membutuhkannya, karena berbagi kebaikan adalah pahala yang mengalir tanpa henti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.